kan ada pelajaran olahraga misalnya, terus pelajaran sejarah kan itu repot. Jadi kita pandai-pandai mengubah semacam metode pembelajarannya apa. Iya, iya. Yang berarti barometernya adalah ketertarikan siswa untuk belajar ya Pak ya? Asik. Ini Pak Iriadi ini adalah tipe orang yang mengukur kesuksesannya bukan dari seberapa banyak kesuksesan yang beliau bisa peroleh, tapi seberapa banyak andil beliau dalam membuat Anda semua sukses. Ya, oke. Feni dari 93, apakah pernah diajar juga oleh Pak Iriadi? Pernah. Gimana, Fen? Ceritain, Fen, tentang Pak Iriadi, Fen. Yang saya ingat, Bapak pernah ketok-ketok di itu suara kuda di papan tulis. Wah, udah 2 orang yang bahas nih. Wah, itu berkesan lah. Iya. Kalau cerita tuh seru banget lah. Wah, kayak dia didongengin lah. Asik, asik. Hebat Bapak. Wah, salut. Okay. Terima kasih ya Pak Iriadi. Plus bawa peta masuk kelas kayak perlengkapan perang gitu. Oh, ya, betul. Seru. Aduh, sayang sekali ya saya nggak sempat diajar beliau. Oke, mungkin dari rekan-rekan sejawat lain selain Pak Stef, silakan apakah Ibu Sum, apakah Pak Yosef, Pak Ruby, atau yang lain, Ibu Sugi, silakan Pak Maniam, Ibu Lis. Monggo silakan kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu kesannya terhadap rekan sejawat yang satu ini apa sih, gimana sih? Langsung boleh buka mic-nya aja. Kalau Ruby, ini Ruby kayak bukan guru ya? Ruby angkatan 90. Angkatan 90 ya. Kalau Ruby angkatan 90. Oh ya ampun, ini Ruby anak karate ya, Rub? Iya betul, full gospel. Iya ampun, anak menwa Unpar nih. Iya ya. Soalnya dulu bareng karate nih di Semak 1. Bareng karate. Pernah ditendang habis sama. Oh, itu salah lihat tuh. Oke, teman-teman sejawat silahkan. Apakah ada yang mau menyampaikan Pak Mania? Mungkin silakan Pak. Boleh nanya nggak? Saya boleh nanya nggak? Oh boleh. Tapi sebentar ya, Pak Maniam. Apakah Pak Maniam mau udah buka mic? Apa mau menyampaikan sesuatu Pak? Boleh, silakan. Habis ini kita ke Ruby ya. Pak Ir, pribadi yang saya kenal sebagai pribadi yang hangat. Selalu di setiap kegiatan bisa ikut terlibat dan bisa punya wacana ngobrolnya disesuaikan gitu loh. Ketemu saya ngobrol guru biologi, bisa ngobrol sejarah manusia, fosil dan sebagainya. Jadi saya bilang, wow, luar biasa. Padahal saya hanya bisanya segitu-gitunya untuk nyambung dengan Pak Ir. Yang lainnya saya juga mengalami kesulitan dalam belajar sejarah dulu ketika SMA kan. Jadi saya bilang, Pak Ir ini sahabat yang sangat indah untuk menyesuaikan materi yang kita ajak ngobrol, teman bicaranya yang diajak ngobrolnya disesuaikan. Saya jadi bisa ikut nimbrung, bisa agak panjang lebar ngobrolnya. Saya kenal ini pribadi yang hebat. Kami pernah wisata bareng di satu tempat, beliau mengunjungi tempat-tempat souvenir yang dicari selalu alat peraga. Begitu cintanya. Waduh. Ya, jadi saya bilang, saya akhirnya kenal ini itu di segelintir souvenir yang dibeli oleh Pak Ir gitu. Ya dunianya memang beliau mahasiswa, anak SMA, ya sungguh memang didalami secara luar biasa dan selalu luar biasa untuk ngajar, untuk alat peraga, alat bantu pembelajaran, luar biasa. Wah, semangat Pak. Terima kasih Pak Maniam. Teman-teman semuanya, kita lihat ya ada 2 pribadi guru yang akan kita kunjungi selama 2 hari ini. Yang pertama Pak Ahmad Iriadi, beliau orangnya kreatif. Kalau Pak Maniam kelihatan orangnya rendah hati banget ya. Wah, luar biasa. Pak Iriadi, waktu di Bali ngumpulin apa? Beli apa? Keris Pak? Di Bali kapan ya? Waktu kapan ke Balinya nih? Iya. Oh, ini ya Pak, beli keris ya, ngumpulin keris ya Pak ya? Oke, kembali ke Ruby. Silakan Ruby. Mau bertanya apa nih buat Pak Iriadi? Silakan. Saya emang nggak pernah diajar sama Pak Iriadi. Ya. Karena Bapak guru sejarah. Saya pengen tahu Pak itu mengenai surat Super Semar itu sebenarnya ada atau enggak Pak? Waduh, luar biasa. Gue kira menanya nomor. Oke. Singkat aja Pak. Itu hoax atau betulan Pak? Oh betulan. Berita tentang Super Semar? Betulan. Oh, betulan ada. Tetapi memang betulan mandat naskahnya belum ditemukan, hilang gitu ya. Oh. Karena ya tentu saja kalau jadi kejadian betul-betul ada ya Pak ya. Mengacu kepada sumber-sumber sejarahnya, saksi-saksi sejarahnya gitu ya. Dan juga tidak asal dipercaya, tapi juga harus
klarifikasi ya lewat istilahnya kalau dalam ilmu sejarah itu lewat kritik sejarahnya gitu. Jadi kalau memang Super Semar itu dianggap hoax itu saya kurang setuju. Sebenarnya ada. Yeah. Hanya yang jadi masalah di mana keberadaan surat perintah yang bersejarah itu. Dulu Bung Karno juga naskah proklamasi sempat hilang. Naskah proklamasi yang mengantarkan Soekarno jadi presiden pun sempat hilang. Kemudian naskah Semar pun sampai sekarang belum pernah ditemukan. Iya. Kecuali yang ada adalah salinan-salinannya, gitu kan? Jadi yang aslinya itu sampai sekarang belum. Iya. Tapi memang beda sih Pak cara ngajar zaman dulu sama zaman Bapak ya. Zaman dulu saya ditanya di kelas tuh, di mana ditemukannya batu prasasti pertama? Saya bilang, Bapak terakhir taruh di mana? Saya bilang, gitu ya. Ini ada Mika ngasih message sama saya nih. Sama seperti host, saya nggak pernah diajar sama Pak Iriadi. Pernah lihat ngajar, amat sangat luar biasa. Buat orang awam juga pasti mau ikut belajar sejarah kalau seperti ini. Oh, Mika jangan-jangan dia suka ngintip-ngintip orang yang ngajar di luar kelas ya. Oke, mungkin lagi ngantar anak ya. Oke, berikutnya, ini selamat sore. Saya tadi ada lihat Ibu Lili dari lulusan 80. Halo. Saya lihat ada. Halo. Gimana nih Bu Lili? Ibu Lili harusnya tadi dengar Bu, bagaimana murid-murid ini mencintai Pak Iriadi karena cara mengajar beliau yang kreatif banget yang membuat sejarah itu bisa dilihat oleh murid-muridnya. Gimana tuh Bu? Oh, I love history. Saya paling suka pelajaran sejarah. Sayang saya nggak pernah diajar sama Pak Iriadi ya. Kalau enggak itu sampai sekarang bayang-bayang deh. Ya Pak, kali kalau saya cerita tuh cara sejarahnya Bapak. Wah, seru banget ya. Iya. Oke, silakan dari rekan sejawat yang lain atau dari murid yang lain. Ini dari mantan murid lain. Ini Yanti A292. Ya. Yanti sempat diajar Pak Iriadi? Betul, sempat. Waduh, ternyata ini angkatan 91 ini berita buruk nih. Buat Mahaputra, Sincie, buat Sinsin semuanya, saya nih kayaknya kita angkatan kita terakhir belum kebagian Pak Iriadi, 92 udah kebagian. Oke, Yanti. Apa yang Anda bisa ceritakan tentang pengalaman belajar dengan Pak Iriadi? Oh, kalau Sinsin pernah diajar Pak Iriadi Sin ya? Beda itu naik mah. Oke, silakan. Ada pelajaran sejarah sejak ada Pak Iriadi tuh kita udah semangat tuh teman-teman satu kelas tuh. Kebetulan saya kan kelasnya di kelas ngetik itu ya. Jadi semua Pak Iriadi mau masuk nih sebentar udah siap, udah rame. Wow. Sangat gitu kalau ada Pak Iriadi. Terima kasih ya Pak. Wah. Bapak tuh bawa samurai. Udah ditangkap Pak naik motor. Disangka geng motor dong Pak. Iya. Keren amat kayak gitu. Iya. Waduh. Bawa samurai. Pak Iriadi salah satu guru favorit. Sebenarnya baru minggu lalu saya ada ngobrol sama suami cerita karena nonton film sejarah, terus saya bilang, wah saya dulu punya satu guru sejarah SMA yang favorit banget buat kita gitu. Wow. Terus saya bilang, Pak Iriadi ternyata, terus Sincie kirim ini linknya. Wow. Kebetulan. Aduh, thank you Sincie, thank you banget. Thank you Pak Iriadi. Pak Iriadi usulku, Pak Iriadi bikin podcast. Nah itu ada nanti. Iya. Wow, seru. Pak Iriadi nggak pernah naik motor. Pak Iriadi itu tiap kali ke sekolah naik Mercedes. Naik Mercedes. Oh, terus bawa-bawa itu di bus tuh gimana nggak ditanyain Pak? Kayaknya Bapak nggak pernah bayar kayaknya Pak ya, kondekturnya takut. Oke, ini ada pesan dari Kevin 2005. Silakan Kevin, mau menyampaikan apa? Silakan Kevin dari 2005, lulusan 2005. Ya, Pak Iriadi masih ingat saya Kevin Lee tahun 2005. Kevin Lee, ya. Dulu karya tulis dengan Pak Iriadi sejarah gitu. Ya. Open kamera bisa, please. Ini kebetulan laptop saya emang sering gak keluar kameranya, saya juga gak tahu kenapa. Kartulnya apa ya? Kartulnya apa? Saya lupa kartulnya. Maksudnya temanya itu ya Pak ya? Ya. Yang perang saudara di China Pak. Oh iya Kevin. Ya tahu ingat. Iya. Jadi kalau bagi saya itu yang seru dari Pak Iriadi itu saya ngelihat Pak Iriadi ini passion terhadap sejarahnya itu luar biasa gitu. Jadi memang Pak Iriadi benar-benar punya passion terhadap sejarah. Jadi dari ngajarnya itu kelihatan banget, sangat bersemangat dan penuh dengan passion. Lalu yang seru dari Pak Iriadi itu
Pak Iriadi itu suka ngundang anak-anak ke rumahnya. Kayak dulu saya karya tulis dengan Pak Iriadi ke rumahnya malam-malam gitu. Sampai jam 9, jam 10. Terus di rumahnya banyak benda-benda bersejarah, jadi udah kayak museum gitu. Itu seru banget gitu bagi kita-kita. Oh, ya. Oke. Makasih Pak. Makasih Kevin. Oh, ini Kevin ini yang pakai aksara Mandarin ini Kevin. Aduh, aku nggak bisa baca jadi siapa ini ya. Oke. Silakan yang lainnya. Masih kita punya waktu. Aduh, 8 menit lagi punten pisan, cuma 8 menit lagi. Nggak ada waktu lagi. Oke. Pak Iriadi. Silakan, Sin. Saya pernah ke rumah Pak Iriadi. Makasih banyak ya atas kesempatan berkunjung ke rumah Pak Iriadi. Iya, sama-sama. Iya. Lo ngapain ke rumah Pak Iriadi, Sin? Minta Indomie. Oh, nggak apa-apa sih. Si Edi juga nih, confirm nih di chat nih, ngabisin makanan katanya. Nggak apa-apa lah. Saya pikir ini ya, gara-gara telat nganyarain tugas langsung bawa kongguan. Oke, ya, yang lain silahkan. Masih ada waktu. Ini Kevin Susanto 2018, mau say something? Udah kan tadi. Udah ya, oke. Iya, udah. Berikutnya, oke. Bu Sugiyarlin nih kayak dari tadi wajahnya penuh dengan menunggu giliran. Bu, sampaikan sesuatu dong, Bu. Kalau saya mah ke ibu teh takut, Bu, segen. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Ya, kalau saya sih pertama kali ketemu sama Pak Iriadi di Semang 1 itu tahun 2007 ya, Pak ya. Sempat kesan pertamanya, wah, kok galak banget gitu ya kelihatannya. Iya? Tapi ternyata saya perhatikan, saya belum tahu waktu itu Pak Iriadi ngajar apa gitu. Tapi saya perhatiin setiap kali ke kelas bawa benda-benda yang kayaknya tuh aneh-aneh gitu ya ke kelas gitu. Dan ternyata dari murid-murid, kemudian dari Pak Stefanus juga pernah cerita salah satu guru idolanya tuh Pak Iriadi gitu ya. Wow. Dan sampai sekarang saya melihat sosok Pak Iriadi itu sangat humble gitu ya, low profile gitu. Terus berbagi ilmunya tuh benar-benar gitu. Terus kayaknya kalau ya menginspirasi banget lah gitu. Terima kasih Pak Iriadi. Terima kasih Bu Sugi. Keluarga besar Semak 1. Ngomong-ngomong, saya baru sadar ini ada 2 halaman. Ini ada Guston, ada juga Arman, ada Marvin, ada teman-teman silakan yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Iren apa Airin nih boleh menyampaikan sesuatu. Ini Marvin mana nih? Marvin anaknya teman aku bukan nih? Ya, tua banget gue ya. Oke, yang lainnya ada Faridah 95. Faridah, monitor Faridah. Faridah nih pasti diajar. Nike juga. Kalau Nike nih guru apa? Sorry nih ya, Bu. Hai Faridah. Yes. Gimana lagi jalan nih? Lagi jalan? Ya. Ya, diajar sama Pak Riyadi kan? Cuma anak A3 kalau nggak salah, Teh. Oh, ini Faridah A1 ya. Lagi nyetir, hati-hati jalan jangan sambil lihat-lihat kamera. Oke. Guston, kalau Guston ini sorry nih, mantan siswa, alumni atau guru? Guru, Pak. Oh, guru, iya. Kelihatan wajahnya guru, soalnya saya ragu nih. Gimana, Pak Guston? Gimana nih, kok bisa tertarik ikut di sini nih? Apakah karena disuruh Pak Stef atau karena memang ada ketertarikan nih? Pengen nyampein sesuatu tentang Pak Iriadi? Silakan, Pak Guston. Ya, ini berkaitan sama ya ingin ngobrol berbincang ya, maksudnya kan di sini tentunya banyak murid yang sudah pernah diajar, jadi ingin tahu komen-komennya seperti apa, jadi inspirasi buat saya juga. Gitu. Wow, nah, gitu. Paling tidak yang kesan pertama mungkin yang mirip dengan Ibu Sugi berkaitan bawa barang aneh, kemudian memperagakan pakai baju busana ini tentara apa gitu ya. Kebetulan rumahnya dekat dengan saya, Pak. Oh, di Sariwangi. Gitu. Sariwangi. Asik. Terima kasih, Pak Guston. Ya. Semangat terus, Pak. Semangat. Ferry 92 nih, baru kelihatan, Fer. Apa kabar, Fer? Sore, Pak. Selamat sore. Ya, gimana nih? Pernah diajar dong sama Pak Iriadi? Ini banyak anak 92-nya nih. Sampai satu angkatan banyak yang datang di satu forum yang pernah diajar, pasti berkesan tuh angkatan. Kesannya apa sih, Fer? Di mata angkatan Ferry 92? Gak tahu ya, kalau saya pribadi sama teman-teman mungkin
Pak Iriadi ini yang bikin kita jadi suka sama belajar sejarah. Wow. Sama saya pribadi tuh paling ingat dulu ada gerak pasukan Napoleon itu Pak Iriadi ketok-ketok papan tulis. 3 kali ya, 3 kali. Sekali lagi ada yang nyebut gerakan kuda itu, nanti gue kasih payung KPA punya. Oke. Pak Iriadi ya? Kemarin ada sore Pak Iriadi. Senang bisa Pak Iriadi tetap sehat ya Pak. Iya. Oke, masih 92 ini mumpung kita kali kumpul. Mahaputra Sinsin katanya mau menyampaikan sesuatu lagi nih. Silakan. Dibuka dulu. Pak Ir. Itu di belakang Pak Ir patung Stalin bukan? Bukan, itu replika Pak Ir waktu masih muda. Ya iyalah Stalin nih, halo. Lu pikir siapa gitu? Gimana Pak Ir? Silakan dijawab. Lenin. Sorry. Iya. Kalau Stalin kecilan. Kalau Stalin tulisnya seperti stang motor. Nah, ini juga kayak stang motor Pak. Kalau cuma Stalin kayak ini, kayak Eric King stang motornya. Kalau ini kayak NMAX. Oke, puas. Satu cerita yang nggak bisa lupa, cerita tentang Rasputin, Pak. Itu menarik sekali, Pak. Kenapa bisa? Ya. Mana Pak? Nggak kelihatan, Pak. Wayangnya ini ya. Oh. Saya juga wayang, menggunakan wayang ya. Kalau mengajar revolusi. Iya. Ya, jadi saya gunakan wayang Lenin atau wayang tokoh-tokoh. Terus, Pak, sorry Pak. Nah, waktu Bapak menyampaikan sesuatu ngajar tentang Lenin ini, ngomongnya gaya Lenin nggak, Pak? Coba dong, Pak. Cobain, Pak. Biar aku kalau ngomongnya si Astra Jingga itu Pak, kayak sama si Cepot. Nggak mungkin kan Pak? Silakan. Boleh nggak peragain dikit Pak? Ya karena gini ya, kalau Lenin itu kan keterbatasan sumber. Saya selalu mengacu pada sumber sejarah. Pidato-pidatonya masih terbatas. Tapi mungkin kata-kata penting dari Lenin saya. Coba Pak, kita pengen dengar Pak. Peace, land and bread. Oke, coba Pak. Sambil si Leninnya di bawah Pak. Ya, gue ingat kayak Gatot Subroto sama Tongki ini jadinya. Yang nggak ketawa berarti bukan zamannya, belum tua berarti ya. Oke, yang ketawa pasti udah tua. Oke, silakan Pak. Nah, muncul orang ulah masihkan maneh bisa TBC. Bukan ya? Oke, silakan Pak. Peace, land, and bread. Damai, tanah, dan roti. Ikut perang dunia pertama sama dengan kita ikut kaum kapitalis. Kita keluar dari kancah perang dunia 1. Tepuk tangan dong, teman-teman, keren banget. Keren banget. Aduh, jadi ingin balik ke SMA ya. Luar biasa nih Pak Iriadi. Oke. Boleh nambah dikit nggak? Mas, silakan. Mangga. Dulu juga Pak Ir suka pasang ini jadi khotbah ya, bukan khotbah, rekaman pidatonya Hitler. Jadi walaupun kita nggak ngerti bahasa Jerman, kalau udah ngedengar itu merinding, baru ceritanya masuk deh. Oh, iya. Ada wayang Hitler juga ada. Sekarang pakai wayang Hitler sekarang, Audrey ya. Kalau dulu mungkin peragakan ya, memperagakan. Nah, kalau sekarang saya gunakan pakai wayang Hitler juga. Selain saya sebagai Hitler, juga saya gunakan wayangnya ya, boneka Hitlernya. Kan? Ya seperti ini. Mantap. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Fen, gimana Fen? Mau ngomong sesuatu lagi Fen ya? Udah nggak tahan ya? Silakan Fen. Über alles in der Welt. Demikian kata Hitler. Luar biasa. Luar biasa. Pak. Keren banget. Ya, ini kalau di pembelajaran namanya metode histrionik. Ya. Histrionik itu artinya kita bisa bermain peran, bisa gurunya, bisa muridnya, bisa menggunakan media berupa wayang. Ya. Wah, luar biasa ya. Waduh, kalau Hitler itu bikin buku apa judulnya? Mein Kampf. Ya, kalau boleh ngulang sejarah, aku pengen bikin buku yang lain. Buku nikah. Jangan baca bukunya, itu buku membosankan. Oh gitu ya. Wah, ini Yohanes nih latar belakangnya sejarah semua nih. Ini Nazi ya waktu itu ya. Ini pidato ini waktu di Nuremberg ini pawai Hitler di Nuremberg ini pada tahun 1934. Luar biasa sampai inget gitu nih. Kalau bukan gurunya Pak Riyadi kayaknya meleset nih Pak ya. Soalnya anak-anak sekarang bisanya cuma lihat Google ya Pak ya. Tapi kalau dengan Pak Riyadi kayaknya ya dengar langsung. Nah, ini dari Ferry 92 tadi juga sudah bicara. Terima kasih Pak Riyadi, katanya saya jadi suka mempelajari sejarah sampai sekarang Pak.
Terus dari Kevin tadi bikin reuni dengan aktivitasnya diajarin sejarah sama Pak Riyadi kelas SMAK 1. Nah, ini nih, berita baik untuk Audrey dan untuk Kevin dan yang lainnya. Kalau Anda nanti simak terus podcast KBA, nanti tanya sama wakil angkatannya, nanti someday kita akan undang Pak Riyadi dengan semua peranata wayangnya itu supaya mengajar sejarah lagi. Mau nggak? Mau ya? Kalau mau nanti kita akan share nanti link YouTube-nya. Asik. Oke. Nah, kita punya waktu hanya 3 menit lagi. Sekarang giliran Pak Aryadi. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya buat Bapak untuk memberikan pesan-pesan nih moral buat generasi muda saat ini yang pernah Bapak bina, yang nyesal karena Bapak nggak bina, juga yang mungkin sekarang sejawat juga. Silakan Pak, terutama di masa pandemi ini. Monggo silakan Pak Iryadi. Yo, maaf, interupsi sebentar. Siap. Sambil kita dengerin Pak Iryadi, kalau boleh teman-teman videonya on, biar bisa kita ambil untuk dokumentasi. Terima kasih. Yuk, tolong teman-teman videonya semua dibuka dulu ya. Iya. Untuk Iren, untuk Yeni, Bayu, Ria, Patricia, tolong dibuka semuanya. Yeni, ada Fatma juga, ada siapa lagi nih? Yosi, Yeni, Ibu Oni, Ibu Oni, boleh dibuka. Iciwati, boleh dibuka ya. Nah, nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama Ibu Oni nantilah ya, bulan depan ya, asik. Ya, silakan Pak. Silakan. Baik, memang ini satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pelajaran sejarah itu masih dipandang sebelah mata ya, secara umum begitu ya. Tapi padahal dalam sejarah ini banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sangat berharga gitu ya, dari kalau kita mempelajari daripada peristiwa itu. Saya teringat dengan kata-kata daripada Bung Karno, ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yes. Kalau kita meninggalkan sejarah, kita akan digilas oleh roda sejarah itu. Itu kata-kata Bung Karno sendiri, ya. Wow. Bahkan ada yang mengatakan kalau ingin menghancurkan sesuatu bangsa, tinggal hapuskanlah ingatan sejarah daripada bangsa itu. Ini banyak terbukti dalam sepanjang sejarah dunia. Bagaimana kehebatan dinasti Qin di Tiongkok. Tapi ketika dia membakar buku-buku sejarah, membakar ajaran Konghucu, maka akhirnya dia hanya berkuasa bapak, anak, setelah itu dia kehilangan pegangan masa lalu. Sehingga jatuh Tiongkok ke tangan dinasti Han. Historia magistra vitae, sejarah adalah guru daripada kehidupan. Demikian. Wah, luar biasa. Saya tepuk tangan deh buat Bapak, benar-benar keren banget Pak. Aduh Pak, ya. Andai waktu boleh bergulir dan saya bilang sama Pak Iwan, Pak, tolong guru sejarahnya diganti sama Pak Iri aja. Oke, terima kasih sekali lagi buat Pak Iryadi, terima kasih buat teman-teman semua. Nah, teman-teman semua yang hadir di sini, semuanya diundang untuk besok kita berkunjung ke rumah Pak Maniam. Kita berkunjung ke daerah Cipaganti sana, kita berkunjung menemani Pak Maniam menunggu waktu berbuka puasa. Sekali lagi, untuk teman-teman yang sudah bergabung dari semua angkatan, semua lulusan, terima kasih. Sampai jumpa lagi di acara KBA yang lain. Kami dari keluarga besar alumni SMAK 1 BPK mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Khususnya Pak Iryadi, selamat, dan Pak Maniam juga, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.